Ya, mohon maaf saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yang mana grup A ini ketemu dengan saya 3 minggu yang lalu, gitu ya, karena dibagi menjadi 2 grup. Sebagai pengingat, nah ini enggak bisa lagi tabletnya. Sebagai pengingat, kemarin kita belajar pengendalian dengan metode langsung, ya, pengendalian langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian tidak langsung. Pengendalian tidak langsung. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah metode pengendalian intuitif. Metode pengendalian intuitif ini adalah pengendalian yang diterapkan atau digunakan apabila pengendalian tidak secara langsung digunakan untuk sistem yang sedang bekerja. Jadi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan silinder secara langsung dalam satu siklus, misalnya gerakan maju langsung mundur dan sebaliknya. Nah, saya akan jelaskan di sini, akan perjelas lagi. Nah, ini trainer kita. Ini ada 1, 2, 3, 4 silinder. Untuk silinder-silinder ini saya beri nama. Untuk silinder 1 ini saya kasih nama silinder A. Ini silinder B, silinder C, dan silinder D. Nah, maksud dari pengertian pengendalian intuitif yang diungkapkan bahwa tidak bisa mengendalikan sistem yang saat itu bekerja adalah misalnya silinder ini bekerja maju mundur. Misalnya untuk kemarin alat pres, gitu ya, atau alat penempa ini maju kemudian langsung mundur, tidak bisa. Karena apa? Karena pengendalian model intuitif itu tidak menggunakan bantuan relay. Dia langsung ke valve solenoid. Jadi dari limit switch ini nanti pengendaliannya harus di switch, ya, kemudian langsung masuk ke valve solenoid. Katupnya yang kita gunakan ini nanti adalah katup 5/3, nanti sambil jalan, ya. Kemudian pengendaliannya untuk left actuation dan right actuation-nya itu menggunakan pegas sama-sama dan solenoid, berarti menggunakan model elektrik. Yang kemarin pengendalian langsung dan tidak langsung saya contohkan menggunakan pure pneumatic, ya, artinya tidak menggunakan elektrik sama sekali. Nah, yang intuitif dan cascade nanti selanjutnya akan saya aplikasikan atau terapkan dengan menggunakan elektrik seperti ini. Nah, ini untuk sebenarnya sama saja, ya, limit switch-nya sambung kabel ke sini. Ini A0, ini yang digunakan limit switch-nya normally open. Ini kabel yang atas itu nanti nyambung sini, yang bawah itu nyambung sini. Sehingga kalau ini disambungkan maka akan melewati limit switch, gitu aja pengendaliannya. Itu ya, nanti sambil praktek bisa. Nah, ini untuk trainer elektropneumatiknya. Untuk intuitif itu tidak menggunakan relay. Di sini itu relay. Apa itu relay? Bagaimana untuk memanfaatkan relay itu sebelum masuk ke PLC minggu depan. Hari ini langsung intuitif itu tidak menggunakan ini. Nanti langsung dari 24 volt dan 0 volt masuk ke limit switch, kemudian langsung valve solenoid. Yang ini. Oke. Nah, berarti kalau intuitif itu tidak bisa. Nanti ini maju langsung mundur itu tidak bisa. Jadi dari sini misalnya limit switch yang ini untuk mengenergize silinder yang lain kalau aktuatornya berbentuk silinder. Dari limit switch yang sini ini untuk mengaktifkan atau mengenergize silinder yang lainnya. Itu baru bisa. Contohnya bagaimana? Misalnya ini. Jadi untuk ini nanti saya langsung masuk ke contoh saja. Nah, sedangkan untuk kelebihannya di sini untuk cara pengerjaannya sederhana. Karena apa? Tidak melibatkan relay, langsung ke valve solenoidnya saja. Jadi untuk pengendalian yang sederhana nanti bisa gampang. Kekurangannya apa? Tidak mampu mengatasi sinyal yang bentrok.
Jadi ketika maju kemudian mundur itu kan sinyalnya bentrok. Ada udara yang ada di belakang itu kemudian harus berhenti, yang kemudian selanjutnya depan itu diisi silinder mundur. Itu kan bentrok. Nah, itu tidak bisa. Contohnya bagaimana? Ini misalnya saya berikan contoh. Ada pertanyaan? Nah, contohnya ini. Ini contoh mesin packing box. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai intuitif, ya berarti yang ketiga ya, metode pengendaliannya. Metode pengendalian intuitif. Langsung contohnya saya sebut itu mesin packing box. Mesin packing box. Mesin packing box gitu. Nah, mesin packing box untuk sket posisinya itu. Cara kerjanya, nah ini cara kerjanya. Ini cara kerjanya. Jadi dalam rangka penyelesaian sistem ini, untuk metode penyelesaian intuitif dan cascade, pertama ataupun yang lainnya ya, pertama harus tahu cara kerjanya. Ini cara kerjanya. Kemudian sket posisi, algoritmanya. Nah, algoritma ini nanti tidak akan saya sampaikan, tetapi akan menjadi tugas untuk minggu depan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah langkah penyelesaiannya. Nanti untuk langkah penyelesaian itu menggunakan diagram gerakan, kemudian alur kerja ya, alur kerja dan diagram rangkaian. Kemudian nanti alat-alat yang dibutuhkan apa saja disiapkan, kemudian dirangkai, nanti praktekkan di situ. Ya. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah cara kerja atau langkah kerjanya. Langkah kerjanya ya. Ini dua silinder ini digunakan untuk mentransfer bagian-bagian dari katakanlah box gitu ya ke saluran. Ketika tombol ditekan, ketika tombol on ditekan, saya akan tuliskan secara singkat ya. Jadi cara kerjanya atau langkah kerjanya. Jadi ketika tombol on ditekan, maka silinder A maju. Nah, di sini tulisannya 1A, 2A. Ini saya ganti. Jadi supaya sama dengan trennya, yang 1A itu A, silinder A, yang 2A adalah silinder B. Itu aja ya, kita sepakat bersama. Untuk ke depan juga menggunakan tetap A, B, C, D dan seterusnya untuk penamaan silinder. Ini saya ambil dari e-booknya sehingga kodenya seperti itu. Untuk misalnya ya, setelah tidak ikut kuliah saya di luar sana mau pakai kode apapun boleh, terserah. Nah, ketika tombol on ditekan, silinder A itu maju untuk mendorong tumpukan box itu ke depan. Setelah maju, kemudian silinder B ini juga maju. Silinder B maju untuk mendorong box itu turun ke dalam packingnya. Setelah itu, jadi posisi A di depan, B di depan, A-nya sekarang mundur. Nah, setelah silinder B maju, ini silinder A kembali mundur. Kembali mundur ke posisi semula. Setelah ke posisi semula, silinder B mengikuti mundur juga, atau kembali mundur juga. Ini siklus ini akan berulang terus menerus selama tombol on tidak di off kan, gitu. Nah, ini untuk langkah kerja secara singkatnya seperti ini. Nah, kemudian sket posisinya sudah ada, algoritmanya nanti sebagai tugas.
Yang selanjutnya, untuk langkah penyelesaiannya, ikat posisi sudah kelihatan ya di situ. Kemudian untuk langkah penyelesaian, yang pertama apa tadi saya sebutkan? Membuat diagram gerakan ya. Saya namainya diagram gerakan. Oke, membuat diagram gerakan dulu. Ini untuk mengidentifikasi gerakan-gerakan pada sistem. Ini kalau misalnya 5, 6 dan seterusnya, lebih gampang menggunakan ini jika aktuatornya pneumatik. Diagram gerakan itu dibagi menjadi baris dan kolom. Saya pakai spidol hijau, kelihatan dari belakang? Cukup jelas ya. Nah, ini ada 2 kolom. 2 kolom ini mewakili jumlah silindernya. Artinya, kalau ada 3 silinder, berarti ada berapa kolom? Ada 3 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Gerakannya kan ada 6. Gerakan silinder 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Berarti kolom ini mewakili silinder. Ini kolom 1 mewakili silinder A. Ini mewakili silinder B. Baris ini mewakili gerakannya. Karena silindernya ada 2, otomatis gerakannya ada 1, 2, 3, 4. Silindernya ada 3, gerakannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nanti kalau silindernya ada 4, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ininya ada 4. Kalau silindernya 4. Kalau 3 berarti ini 3. Dan seterusnya. Tuh. Nah, gini. Ini mewakili gerakan. Jadi untuk ini setiap barisnya ini mewakili gerakannya. Ini mewakili silindernya. Dilihat di situ. Misalnya atas itu saya buat silinder A, yang gerak duluan adalah sesuai ini. Silinder A maju ya. Ini silinder A maju. Maju itu ke sana arahnya. Ini maju. Silinder A maju. Setelah A maju, itu B maju ya. B maju gini. Kemudian A-nya mundur. Ini posisi masih depan ini. Kemudian suruh mundur. Tertahan di depan karena ada gerakan B maju. Ini kemudian masih tertahan, setelah A mundur, B-nya kembali mundur. Nah gini. Ini untuk langkah kerja dari silinder A dan B-nya. Ini kita sudah buat ini. Nah kemudian setelah buat ini, kita kasih simbol-simbol. Untuk simbol-simbolnya kesepakatan bersama. Ya. Simbol-simbolnya bagaimana? Oke, saya lanjutkan. Untuk B-nya, saya kasih nama alur kerja aja deh ya, alur kerja. Nanti disamakan saja sementara alur kerjanya. Membacanya diagram gerakan ini dari belakang. Dari belakang ini posisinya ada di belakang ya. Silinder B. Silinder A juga posisinya ada di belakang. Kalau di bawah ini berarti di belakang. Ini berarti di atas, ini juga kalau di atas itu berarti di depan, ini di atas ini berarti di depan. Gitu. Di belakang tuh gimana maksudnya ini? Nah, saya punya untuk mengendalikan gerakan ini secara terus menerus. Untuk secara otomatisnya saya menggunakan limit switch. Limit switchnya saya menggunakan limit switch. Nanti saya tulis nanti ya. Limit switch yang saya gunakan normally open. Nah, posisi ini ada di belakang ya, semuanya ada di belakang. Kalau normally open, ketika tidak tersentuh gini, ini dia tidak aktif.
normally opennya close. Normally opennya tidak aktif gitu ya. Tidak bisa dimanfaatkan untuk pengendalian. Ini yang normally close-nya baru bisa. Tetapi kalau ketekan, nah normally opennya ini yang aktif. Gitu. Silinder A ini memiliki limit switch, saya kasih kode ketika posisi di belakang seperti ini A0 limit switch-nya. Yang di depan ini A1. Untuk silinder B yang di belakang ketika posisi di belakang ini B0, B1, C0, C1, D0, D1 dan seterusnya. Ini saya kodenya itu. Jadi untuk kode-kodenya A0 ya, ini A0, kemudian B0, C0, D0 dan seterusnya. Ini ketika silinder ada di belakang. Ini silinder ada di belakang. Atau ketika posisi silinder itu aktif menekan A0, B0, C0 dan D0 gitu ya. Ketika silinder ada di belakang, maka limit switch ini akan aktif karena posisinya ada di belakang. Kemudian untuk A1, B1, C1, D1 dan seterusnya, ketika silinder ini ada di depan, maka ini aktif. Maksudnya gimana sih gitu ya? Maksudnya gimana? Ya seperti itu tadi. Kemudian coba sekarang sambil buka softwarenya, silakan dibuka. Dibuka Festo-nya, klik new seperti biasa. Kemudian saya masukkan double acting cylinder. Ya, saya pakai double acting cylinder. Ini butuh dua. Oke, saya akan jelaskan sedikit dulu. Ini menyambung aktif tidaknya itu ya. Jadi properties dari silinder ini bisa di double klik. Ada force-nya, maksimum stroke, langkah maksimumnya. Dibuat 100 saja, default semua ya. Piston posisinya juga posisinya ada di belakang seperti itu. Kalau mau munculkan quantity dari velocity dan force bisa dicentang keduanya. Nah, sekarang edit label. Yang saya klik yang A. Maka ketika posisi silinder ini 0 di sini ya, ini posisinya 0. Itu adalah A0. Ketika posisi depan A1. Di depannya berapa? Maksimumnya adalah 100. Jadi untuk nilai posisi dari A0 ini 0 di belakang artinya. A1 ini 100. Artinya di depan. Kalau sudah oke. Nah, akan seperti ini. Nah, ketika posisi di belakang itu nanti kalau saya sambungkan dengan rangkaian elektriknya ini nih bakalan tertekan otomatis ya, karena dia di belakang sebenarnya. Oke. Kemudian membacanya dari belakang ya, saya lanjutkan. Membacanya dari belakang. Di belakang ini ada B0. Oke, saya tuliskan. Yang satunya dilanjutkan, coba double klik silindernya, properties dari ini default, quantity dari velocity and force-nya kalau mau lihat dicentang, edit label, B0 itu posisinya di 0. Kemudian apa ini? B1. Ini posisinya ada di depan, 100. Begini. Oke. Maka dari ini saya akan lanjutkan ini supaya nyambung. Membacanya dari belakang. Posisi awal itu seperti itu. Ya. B0 nulisnya gini. B0 menggerakkan. Ini istilahnya menggerakkan ya. Saya menggerakkan itu panah ke sana.
menggerakkan silinder A maju. A maju itu A plus saja ya. Jadi saya kasih simbol lagi. Kalau ada tanda gini, ini berarti ini menggerakkan. Nih. Menggerakkan. B0 menggerakkan A maju. Ini A-nya maju ke sana. Ini A plus. Kalau silinder A maju, ini bisa dilihat di situ. A maju berarti A1-nya tertekan ya. Limit switch A1-nya tertekan. Berarti A1-nya kena. A1-nya aktif. Jadi B0 ini menggerakkan A maju ketemu atau mengenergize atau mengaktifkan A1. Jadi kalau ada simbol gini, ini saya rubah ya biar nggak bingung. Ada simbol gini, maka ini adalah mengaktifkan atau mengenergize lah, boleh ya, mengenergize atau mengenai juga boleh gampangannya, karena posisinya juga nanti mengenai misalnya gitu. B0 menggerakkan A maju atau ketemu ya, saya biasanya ketemu, boleh saja cari istilah sendiri, pokoknya ngikutin lah. Ketemu A1 kemudian A1 aktif ya, sekarang menggerakkan B maju kan ke sana. Nih, menggerakkan gini lagi, menggerakkan B maju. Kalau silinder B maju, lihat di sana di slide, B-nya maju berarti B1-nya aktif ya, mengaktifkan B1. B1 aktif menggerakkan nih apa? A mundur, gerakan A mundur. Kalau A mundur lagi di slide ketemu atau mengenai A0 ya, A0 lagi kena, limit switch A0 kena. Kemudian ini ketemu A0, kemudian menggerakkan A0 ini menggerakkan B mundur, B0 aktif lagi atau mengenai limit switch B0, nanti berulang kembali siklusnya gitu. Yang posisi bawah dari kolom ini ya, ini biasanya B0 gitu ya, B0 A0 C0 D0 gitu. Yang atasnya ini tergantung dia dari mana. Kalau dari silinder bawah berarti nanti dia B1. Kalau dari silinder atasnya, misalnya silinder A, ketika mundur ini kan jadi A0 gitu ya. Jadi ini bisa posisi A0 atau B1, kemudian atasnya pasti A1. Ini bisa posisi B0 atau C1, ke bawahnya C0 atau D1 dan seterusnya ke bawah gitu. Nah ini untuk pengkodeannya. Ini saya kasih kode gini ya. Saya tuliskan di mana ini? Di sini ya, saya hapus. Atau bawahnya lah. Nanti teruskan lanjutkan setelahnya ini ya. Jika ada saya nyebutkan A plus, B plus, C plus, ini berarti silinder dan seterusnya ini silinder maju. Kemudian misalnya A min, B min, C min dan seterusnya silinder mundur. Itu untuk mempersingkat saja. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Belum? Jadi kita sudah tahu gerakan dari sistem yang akan kita buat tadi dari mesin packing box. Kemudian alat kerjanya sudah tahu. Nah sekarang kita apa langkah selanjutnya? Setelah ini membuat diagram
Kalau saya nyebutnya diagram rangkaian gitu aja. Oke, saya lanjutkan di sini. Adalah membuat yang C ya, C. Langsung aja diagram rangkaian gitu. Diagram rangkaian. Diagram rangkaian yang disiapkan adalah kebutuhannya. Kebutuhannya adalah silindernya double acting 2. Kemudian sesuaikan di sini. Jadi setiap silinder dia punya valve solenoid untuk 5/3 ini 1. Berarti kalau saya ada 2 silinder untuk katup 5/3 yang secara elektrik untuk pergerakannya, berarti saya juga butuh 2. Saya gambarkan ada 2 gini. Kemudian dikasih label seperti itu. Kenapa label? Supaya otomatis tadi. Enggak seperti kemarin kan nombol terus ya, sekali-sekali nombol. Pakai push button. Ini di belakang ada A0, di depan ada A1, kode-kodenya. Untuk silinder B, ini silinder B-nya, ini silinder A-nya. Gini. Nah, setiap ini punya katup 5/3 sendiri-sendiri. Yang netralnya di bagian tengah. Itu bisa disetting ya. Kalau di software. Ini kembalinya dengan pegas. Berarti secara otomatis kalau tidak ada tegangan atau arus yang mengalir ya, ke kanan atau ke kiri, dia posisinya ada di tengah. Ini berarti ini juga butuh. Ini pegas ya, pegas ini. Ini kalau ini paten ya, yang sesuai trainernya itu paten, langsung nyambung sini, ini nyambung tengah sini, ini nyambung tengah sini. Ingat untuk kodenya catu daya itu 1 atau A atau P ya kalau yang ISO. Kemudian untuk kerja 2, buang 3, 4 kerja lagi, 5 juga buang. 1 catu dayanya, 2 kerja, 3 buang, 4 kerja lagi, 5 buang. Ini. Kemudian tidak lupa ada air service unit. Ada kompresor. Sambungnya 1, yang tengah. Kalau tidak tengah, tidak bisa kerja. Begini. Ini sudah cukup. Nah, sekarang pelabelan juga. Jadi di dalam katup 5/3 ini nanti untuk mengaktifkan silinder ini A+, yang ini misalnya A maju, makanya saya kasih kode juga ini 1A aja. Yang ini 1B. Ketika ini aktif, ini kan geser ke sana katupnya. Ketika geser ke sana, yang terjadi adalah nanti udaranya akan masuk ke sana ya. Ini kan ketika normal udara berarti di sini. Ketika nanti ini aktif, geser ke sana katupnya, udaranya masuk sana. Sama ya yang tengah ya. Ini yang tengah, ini ke sana. Nah, silindernya akan maju. Betul ya? Kalau ini yang aktif, geser ke sana ruangnya, maka ini ke sana. Udaranya masuk ke sini, silindernya mundur. Jadi kalau menginginkan silindernya maju, aktifkan 1A. Kalau silindernya mundur, yang silinder A maksudnya, aktifkan 1B. Yang sini saya kasih
Ini 2A aja, 2A. Ini 2B. Begitu ya, sepakat ya. Jadi dalam valve solenoid ini jika 1A, 1B, kemudian 2A ya, 2A, kemudian 3A, 4A, ini maka untuk silinder maju. Ini sama dengan aja ya, sama dengan silinder maju. Kemudian yang kedua, kalau 1B, kemudian 2B, 3B, 4B, maka ini silindernya untuk silinder mundur. Jadi ini silindernya sampai 4 misalnya. Ini untuk mundur. 2B untuk mundur. Nih. Kalau aktif. Ini jika aktif. Jika aktif. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Belum. Sekarang berarti kita lanjutkan di softwarenya.